yang mengaminkannya? Amin. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Nabi Muhammad SAW berjuang pagi, siang, malam, bersimbah keringat, air mata, bahkan darah. Untuk apa? Agar umat manusia memiliki akhlakul karimah. Kenapa akhlak yang paling penting? Sebab bahagia itu hanya ada pada akhlakul karimah. Nanti dijelaskan. Ini mau kemana sih? Oh, di dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua orang akan melihat yang bergerak. Jadi terpaksa harus sabar. Ya. Bahagia ada pada akhlakul karimah. Mulia ada pada akhlakul karimah. Selamat jadi ahli surga itu pun adanya pada akhlakul karimah. Ayyul mu'minina afdalu. Ya Rasul, siapa orang beriman yang paling utama? Jawaban Rasulullah, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi siapa nih di antara yang hadir ini orang yang Islamnya paling bagus, yang imannya paling kuat? Gampang sekali lihatnya. Lihat benar, lihat akhlak. Di negeri kita bukan masalah politik bikin susah tuh, masalah akhlak dalam berpolitik. Kalau nanya santri, ini ada yang belum nikah kan? Ada. Saya tidak ada maksud apa-apa ya, cuma nanya aja. Coba yang belum nikah, maukah punya suami yang ganteng? Mau. Sudah ganteng, pinter, mau? Mau. Ganteng, pinter, banyak uangnya, mau? Mau? Mau. Tapi akhlaknya bejat. Percaya. Jadi ada harapan ya, bagi yang kurang ganteng, kurang pintar, kurang duit. Coba nih ke yang di sini, apakah mau punya istri cakep? Udah cakep, pintar, banyak uangnya, tapi akhlaknya mulia. Akhlak yang paling keras. Atau stupa bapak udah ada ya. Iya mau ayat deh. Lanjut. Pertanyaan, akhlak itu apa? So, hadiahnya haji ketemuan di Masjidil di mana di Arafah. Akhlak itu apa? Disederhanakan ya, akhlak itu respon spontan. Nah, ini gak kelihatan ini akhlak asli. Ini lagi soleh sekarang ya. Ini lagi ditahan nih kita nih ya. Nanti kalau ada kejadian yang disukai atau yang tidak disukai, biasanya keluar reaksi spontan kita. Nah, kalau orang akhlaknya baik, reaksi spontannya itu biasanya baik, karena sudah ada di sininya baik. Kalau orang sedang belum baik, saya mengatakan bukan tidak baik ya, belum, sedang berusaha baik, beda. Reaksinya tuh biasanya kurang baik. Contoh, sedang duduk ada yang kentut, misalkan begitu ya, maaf ya, tergantung gitu ya.
Itu ujian bagi sekeliling, ujian akhlak. Kalau yang akhlaknya kurang baik, keluar sikap kurang baik. Ibu, bagaimana jangan? Sudah bukan? Kalau jangan itu sebelum bau nih kacau, jadi saya nggak khusyuk. Ambak-ambak. Bagaimana kalau yang berakhlak baik? Alhamdulillah. Ya Allah, telinga saya masih peka, bisa mendengar suara selembut ini. Selalu bersyukur. Tiba-tiba meledak kok gitu. Alhamdulillah ya Allah. Berarti saya tidak kena COVID. Nah, lalu bagaimana lihat si ibu yang barusan titik-titik husnuzon? Si ibu teh pasti udah nahan dari tadi, tapi nggak ketahan, pasti malu. Saya harus jaga perasaan ibu dengan bisa pura-pura nggak tahu atau dibisikin, Bu tenang aja, nggak kedengaran, supaya tenang. Pernah mendengar Imam Hatim Al-Asham, ulama besar tapi dikenal ulama tuli. Mengapa? Beliau ada yang konsultasi ibu-ibu. Ya demikianlah, rupanya ibu ini salah makan ya. Tiba-tiba buang angin, malu. Tapi imam ini berakhlak mulia. Selain pura-pura tidak mendengar, imam berkata, Bu, tolong kalau mau bicara yang keras ya. Syekh, kurang keras, Syekh. Ibu tenang, karena berarti nggak kedengaran. Ulama ini menjaga perasaan ibu itu sampai berpura-pura tuli, sampai dikenal sebagai ulama tuli. Tak kenal sekali ini Imam Hatim Al-Asham. Nah itu akhlak, itu pewaris Nabi. Bagaimana akhlak Nabi? Benar? Sudah cukup belum ini? Nah ini akhlak. Rumah baru juga mulai. Nah akhlak tenang aja. Belum habis kan? Pakai emosi segala. Akhlak datang dari mana? Jom siapa yang tahu? Dari hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah pada jasad ini nih ada segumpal daging, sesuatu. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalb, hati. Jadi orang itu tergantung hati. Coba hati sedih, semua kelihatan. Hati gembira, kelihatan. Hati jengkel. Sayangnya sedikit orang yang belajar tentang ilmu hati, dan lebih sedikit lagi orang yang bersungguh-sungguh menata hati. Ibu-ibu sebelum tidur sibuk membersihkan wajah, bukan membersihkan hati. Mau pergi sibuk menata wajah, bukan menata hati. Coba khusyuan mana? Ibu sholat atau dandan? Itu yang menyebabkan ibu tidak bahagia. Lebih ribet dengan penilaian orang. Memang wanita boleh tidak kelihatan cantik? Boleh. Boleh. Yang dilarang kelihatan cantik bapak-bapak. Ibu boleh kelihatan cantik? Boleh. Untuk siapa? Suami.
Suami siapa? Suami saya. Oh, kita jarang lihat ya Pak ya? Saya rasa bikin ibu-ibu jadi kepepet, maaf ya Bu ya. Enaknya saya duduk atau berdiri? Berdiri. Ini rumus sederhana. Saya belum bisa ceramah yang kadang berat-berat. Ini ringan saja. Bagaimana supaya akhlak baik? Rumusnya 3 ulangi. 3 Kalau ingin berakhlak baik, apa sih keutamaan akhlakul karimah? Akhlakul karimah. Oh, banyak orang yang tidak beragama Islam juga baik ke kucing, baik ke binatang, ada yang baik ke orang. Itu belum termasuk akhlakul karimah. Kalau disebut akhlakul karimah, dia berakhlak baik sebagai ibadah karena Allah. Karena ada orang yang berbuat baik agar diakui sebagai orang baik. Ada yang berbuat baik agar orang jadi baik. Ada yang berbuat baik agar orang tidak berbuat jelek. Dalam Islam, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Mengapa berbuat baik? Karena Allah menyuruh berbuat baik dan Allah mencintai orang berbuat baik. Ibu kenapa berbuat baik ke suami? Supaya apa? Suami sayang, dikasih uang. Supaya suami tidak berpaling ke lain. Ke ikhlas. Kalau ditanya kenapa ibu baik ke suami, karena Allah nyuruh dan Allah suka. Selesai. Suami mau jadi sayang ke ibu, kurang sayang, itu urusan suami kepada Allah. Urusan ibu adalah berbuat baik supaya Allah ridho. Jelas? Jelas. Bu, Ya. Ibu, Ya. ini penting. Kenapa ibu rada kurang bahagia? Padahal niat menikah itu untuk bahagia. Betul? Betul. Betul tidak? Betul. Ibu kan nikah tuh ingin bahagia. Ya. Ternyata salah satu sumber ibu tidak bahagia siapa? Suami. Yang milih siapa? Bukan suami yang bikin ibu kurang bahagia, tapi ibu lebih berharap dari suami daripada berharap dari Allah. Itu yang bisa selesai. Bu, Ya. mau bahagia? Mau. Jangan terlalu cinta sama suami. Benar? Cinta boleh, terlalu akan menderita. Bu, jangan banyak berharap dari suami. Karena suami ibu jenis makhluk yang tidak bisa diharapkan. Ya, ya. Saya lihat wajah-wajah ini, wajah-wajah kurang bisa diharapkan. Serius. Boro-boro membahagiakan istri, membahagiakan diri aja susah, benar? Nih rumusnya ya. Sebelum kita bicara akhlak, bicara niat. Siapa yang menciptakan ibu? Allah. Yang menghidupkan ibu siapa? Allah. Yang selama ini memberi rezeki siapa? Allah. Yang menutupi dosa dan aib ibu siapa? Allah. Yang ngasih pahala siapa? Allah. Yang menurunkan sakinah siapa? Allah. Yang bisa memasukkan ibu ke surga siapa? Allah. Kalau gitu suami mana? Jawab. Kenapa ibu kebanyakan mikirin suami? Suami sebagai apa? Suami sebagai apa? Kita punya suami tidak? Ya itu gimana? Jangan bikin jengkel. Jadi suami kita sebagai apa? Imam. Kemarin tarawih ngimamin berantakan.
Ibu mau bahagia? Jadikan suami sebagai ladang amal. Kebaikan suami ibu syukuri, ibu dapat pahala, ibu ditambah karunia. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu sabar dan membantu memperbaiki, ibu dapat pahala, ibu jadi mulia. Jangan banyak berharap dari suami, gak bisa diharap kalau Allah tidak menolong. Jelas? Jelas tidak nih? Ya lagi beda lagi. Kalau ini masalah lelaki kan terlalu takut ke istri. Jadi sama hidupnya teh kurang ikhlas. Nih, punten ya, udah dengar belum? Ini sebetulnya tidak ada dalilnya, tapi lumayanlah buat nambah ilmu. Sudah dengar ilmu singa belum di sini? Belum. Pak Binsa udah dengar ilmu singa belum? Belum ya. Seguru saya jangan ganggu. Jadi belum ya. Kalau manusia nikah, orang datang salaman, ngedoakan, ngasih kado, ya kan? Kalau singa menikah, binatang lain tidak boleh datang. Ini pas singa mau nikah, kucing datang. Singa marah, pas mau dipukul, kucing bilang, singa tunggu. Saya mau ngomong penting. Apa? Nah, kurang lebih gitulah. Singa langsung pucat. Apa kata kucing? Hei singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, tapi udah nikah jadi kucing. Jelas, Neng? Jelas, bagus. Maaf ya, Pak Tentara. Bapak saya tentara, Pak. Saya waktu diundang ceramah di Mabes, ceramah ini memang, Jenderal gagah pakai loreng TNI. Tapi ternyata kalau pulang ganti pakai loreng kucing. Maaf ya. Tapi nih Pak, awas kalau nggak dimaafin. Itu gaya-gaya teh mengeong gitu. Bukan harus galak ya. Tapi suami bukan takut ke istri, takut ke Allah. Kalau suami takut ke istri, baiknya pura-pura hanya di depan istri saja. Kalau suami takut ke Allah, dimanapun akan baik. Tuh gitu Bu. Jadi jangan bangga kalau punya suami sering meneong. Udah. 3 saya aman bagimu. Ulangi. Saya aman bagimu. 2. Saya menyenangkan bagimu. Saya menyenangkan bagimu. Ini tingkat kedua nih. Yang ketiga, puncaknya akhlak. Saya bermanfaat bagimu. Saya bermanfaat bagimu. Amalkan saja 3 saya ini, ibu bakal bahagia sepanjang ikhlas. Jadi ikhlas amal itu, ini kan maaf ya, wajah-wajah ini kan ada kemiripan. Pertama jelas ini wajah-wajah banyak masalah ya. Yang kedua, ini wajah termasuk wajah saya, wajah lagi nunggu jemputan. Dijemput siapa? Malaikat mau. Kita lagi antri nih, nunggu bakal meninggal. Jelas ini wajah-wajah bakal meninggal ini. Bahkan ada yang tidak begitu lama lagi ya. Oh, mereka saya tidak tahu. Mungkin saya pulang dari sini udahan ya. Kalau meninggal bawa apa? Amal. Hidup bahagia dengan amal soleh,
husnul khotimah ketika beramal soleh di alam barzakh yang dibekal hanya amal soleh. Masuk surga karena salah. Masuk surga bukan karena amal soleh. Masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah diberikan kepada yang beramal soleh. Ini penting, jadi jangan merasa amal soleh yang membuat kita ke surga. Tidak akan cukup. Nah, saya aman bagimu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini ilmu pertama dan utama jadi orang berakhlak mulia. Ibadah bagus. Buah dari ibadah apa? Tidak ganggu orang. Hati-hati nih yang rajin ke masjid, rajin sholat, rajin tahajud, rajin pengajian, tapi mulutnya sering mengganggu tetangganya. Jelas dalilnya, hiya finna. Ini wanita di neraka. Kenapa? Ada juga baik ibadahnya seperti yang baik, tapi ngurung seekor kucing, tidak dikasih makan, tidak dikasih jalan supaya kucing ini nyari makan. Hiya finna. Kenapa jadi rusak? Karena ibadah itu buatnya akhlak. Akhlak itu tidak merugikan orang lain. Hati-hati ini hadirin, karena kita tuh banyak yang memperbanyak ibadah tapi lupa untuk menjaga diri dari merugikan orang lain. Pernah mendengar dalil muflis, bangkrut? Orang bangkrut itu orang yang banyak ibadahnya, Bu. Dia sholat, dia ke masjid, dia pengajian, dia baca Quran, tapi dia juga rajin menyakiti orang lain. Tetangga, teman pengajian, tukang sayur, semuanya diomelin oleh dia. Di akhirat ditimbangkan. Ini saya udah dipotret dari tadi, sama aja wajahnya ini juga. Udah Om, ya. Terima kasih ya, dengerin aja. Tuh, jadi lupa. Kalau kayak gini Pak, suka mudah lupa. Bapak tahu ciri orang yang udah tua belum? 3 cirinya. 1, mudah lupa. Nah yang kedua dan yang ketiga, saya lupa. Kita sekolah. Lanjut. Dia baik, dia ibadah, tapi ngomongnya nyakitin. Nanti dibayar. Setiap orang yang dilukai oleh kita, hatinya, perasaannya, fisiknya, demi Allah pasti kita membayarnya di akhirat. Di dunia ada penjahat yang gak ketangkep, gak apa-apa, dunia gak akan selesai. Tapi di akhirat ngejongking pasti. Ibu nawar ke tukang sayur, seberapa dia? Mahal baik, dari kita kalau batik untung. Luka dibayar. Si tamu umroh itu kurang makbul, kurang gitu, kan itu mau oleh-oleh. Semua perbuatan kita, famayya mau mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sekecil apapun pasti balik ke kita bangsa. Betul. Nah jongkeng di akhir. Udah masolatnya gak pernah khusyuk, ngaji gak ngerti, sedekah hanya sisa, mulut disadawai, banyak yang terluka, habis. Pernah datang tamu dari Surabaya,
Saya dari Surabaya. Oh, alhamdulillah, Bu, ada yang bisa dibantu. Saya datang jauh-jauh mau minta maaf. Hah, baru juga ketemu minta maaf. Itu nggak ada salah ke saya. Nggak tahu. Saya pernah ngomongin yang dulu itu. Oh ya bukan. Oh saya mah. Oh enggak, Bu, enggak apa-apa, tidak ada masalah sama saya. Oh bukan begitu, loh apa Bu? Kata Ustaz di pengajian saya, kalau kita sering ngomongin orang, menggibahi orang, maka pahala kita dikasihin sama orang yang digibahin. Nah, saya jauh-jauh tolonglah pulangin pahala saya. Gimana pulanginnya? Makanya ibu jangan suka ikut campur urusan orang lain. Mending urus suami sendiri. Kalau Bu ketahuan, Pak, Bu, kalau kita merasa saya belum bisa hebat ibadahnya, saya tahajud juga cuma 3 rakaat, sedekah juga pelit. Jaga mati-matian, jangan merugikan siapapun. Ini penting karena tiap zolim bayar, habis pahala kita, dosa orang yang kita sakitin dipikul oleh kita. Wah, ngajengkang di akhirat. Aduh, asli. Makanya udahlah, sekuat tenaga gak usah ganggu siapapun. Betul? Halo? Ya. Islam teh begitu. Fondasinya akhlak itu adalah tidak ganggu siapapun. Tidak ada yang tidak ada balasannya. In ahsantum li anfusikum wa in asaqtum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, buruk, maka keburukan itu pasti menimpa diri sendiri. Nah, ini penting. Allah lihat tidak semua perbuatan kita? Allah lihat tidak ibu waktu ngomong ke tetangga gitu? Lihat tidak? Waktu ngobrolin tas temen, lihat tidak? Surat Ali Imran ayat 5, Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Tidak ada sepatah kata pun may yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sepatah kata pun kecuali dicatat dan ada balasannya. Cepu, jempek, kamu bisa dawai, udah amal dikit, nyakitin orang, ngejengkang di akhirat. Jadi diam semua. Doa, bicara terus. Kan ada tingkatan yang lebih tinggi dari dia, yaitu faliyakul khairan, bicara baik atau dia. Nah di bawah ini yang bikin sengsara itu sia-sia, di bawahnya sia-sia berkata maksiat. Oh ini mah gak ada bahagianya. Ini Bu, kalau ibu ingin tahu itu si ibu teh bahagia atau tidak, gampang lihatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hidupnya kurang bahagia, sirina bisa dawai. Segala dikomentarin, ya kan? Segala diceritain, segala diledek, segala diremehkan, kan bisa dawai. Liur sih kata teh asli mah liur. Namina liwe liur wae. Karena orang yang bahagia kan cuma 2 kuncinya, bicara baik atau dia. Enak. Jadi sini orang habis bisa kata bahagia. Udahlah mulai sekarang coba
saya nebak buang sampah sembarangan. Kira-kira ada balasannya tidak? Ada balasannya tidak? Ada. Buang sampah sembarangan ini termasuk zolim karena menyimpan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau sampah simpan pada tempat yang berpahala. Mungut sampah itu menggugurkan dosa. Dalam Islam, berbuat baik sekecil apapun itu sedekah. Menyingkirkan duri itu merupakan penggugur dosa. Maka di pesantren TSP, T-nya tahan dari buang sampah sembarangan, S-nya simpan pada tempatnya, P-nya pungut sampah adalah sedekah. Ayo atuh, gak mungkin Islam kalau enggak. Akhlak itu bukan hanya masalah senyum, tapi juga tidak merugikan apapun bagi orang lain. Saya senang di sini tidak ada yang ngerokok, ya. Mematikan kita, pertahanan. Sok ngerokok kira-kira, ya. Sedot. Allah masih paru-paru untuk diisi udara bersih atau udara jelek? Hak paru-paru udara bersih, udara jelek? Kira-kira Allah suka tidak? Paru-paru ciptaan Allah diisi ku asap rokok? Lagi jawab dong, gentleman. Cara rincing siaran. Saya tidak membahas halal haram. Itu bagian fatwa ulama yang pintar-pintar. Dia memikir Sekarang disemprotkan rokoknya. Kira-kira orang lain bahagia atau teraniaya? Gak ada cerita perokok hidupnya pernah teraya. Kalau dia zolim ke diri, zolim ke yang lain. Kalau lihat yang ngerokok teh jangan memandang jelek, doakan, simpai. Kita jangan ya, ingat, selama ini bukan untuk merendahkan orang lain, karena siapa tahu yang ngerokok juga banyak amal lainnya di sisi Allah. Cuma kita bantu supaya berhenti merokoknya, sebab sekali ngerokok 25.000. Sehari 2 bungkus 50, sebulan 1,5 juta, setahun 18 juta ngerokok. Jumatan 2.000, sebulan 8.000, setahun 96.000. Merokok 18 juta, sedekah Jumatan nanti dihisab aku boyon doakan ya. Saya tidak mengajari memandang rendah, tetapi doakan. Dan sebetulnya perokok juga pengen berhenti, cuma racunnya itu membuat ketagihan. Malah mikir enak hidup pakai hati memang rawat udahan. Pahala buat beliau sengaja tapi dilupakan. Udah nggak apa-apa kan? Kalau saya di sana kasihan, jadi seperti kenek ya. Lanjut. Tahan, mau bicara tahan. Kita tahu nih kata-kata teh bakal sakit hati atau tidak, bakal tertekan atau tidak, bakal bikin orang malu atau tidak. Tahan. Jangan bicara kecuali udah mikir. Tong disadar wae. Pikir niatnya apa, isinya benar atau tidak, apa dampaknya dari omongan ini. Karena dari sini nih awal masalah. Lihat aja di rumah tangga, gara-gara disadar berkelahi, ya kan? Si mama nanti berkipel tidak dorong doa saya. Pas bangun tidur ibu, naik aki-aki. Bagaimana ini?
tapi nyebut salah aki-aki. Jangan bicara kecuali udah dipikir. 3 hal ya. Niat saya apa? Isinya benar atau tidak? Yang ketiga, apa dampak? Gak apa-apa dia anggap bodoh, gak apa-apa dia anggap kurang pengetahuan, daripada omongan kita melukai hati orang lain. Ciri akhlak nih, waliyakul khairan aw liyasmut. Gak akan berantem gak kalau jaga lisan, enggak. Percaya. Dia mau tidur dengan salam, bosku, kalau bisa gawai, saya mau disadar Pak. Ceramah hakim, jangan suka berdebat. Tak, si bapak mengajak berdebat. Ribut, cicing. Gimana kalau ada orang yang ngomong gak enak ke kita? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau ada orang ngomong gak enak, ya udah kita ngomong baik aja. Yang kembali ke kita kan omongan kita. Monyet lu, kita monyet bukan? Kan tinggal jawab, bukan. Nying jadi. Dengar ya. Kalau orang, tapi saya tengah hina ke abdi. Apa masalahnya? Nabi Muhammad aja yang sempurna, mulia akhlaknya, sempurna. Ada yang menghina. Masa kita yang hina betulan? Nggak ada yang menghina. Nggak ada masalah. Ini om pantas dihina rame-rame. Ada tosnya lihat. Dipuji rame-rame sudah. Dicaci maki rame-rame sudah. Demi Allah, dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya dibanding dicaci maki. Orang yang senang dipuji itu jadi lupa diri, cenderung munafik. Orang yang senang dipuji cenderungnya cuma membagus-bagus, casing. Terima kasih ya Bu yang sudah menghina. Selain pahala ibu saya terima, juga dosa saya diampun oleh ibu-ibu. Pemajikan lain, dulu lain. Begitulah ibu-ibu teh di balalager ngangkutan dosa abdi maka jangan ribut hadirin. Sayang, benar? Dan jangan ganggu siapapun sebisa mungkin. Ya, awalnya dari sini. Dan sekarang dari ini. Ini tadi sana iya, betul nih. Tadi sana, betul iya. Pantas ya. Gak kebayang oleh di zaman Nabi oleh umat waktu itu, tapi mungkin oleh Nabi mau udah tahu. Kan dalilnya al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadi. Dan tangan ayo naik atau bisa. Dah cuk ya. Nah, cuk sana. Jangan ganggu siapapun, termasuk ke kucing, ke pohon. Jangan ganggu. Klakson orang begini teng gitu. Juga kalau kentut ngaku ya. Jadi kalau sampai tuh kasih etat, sorry pasti ada alasan. Ngejret mana? Apa ciri? Gak boleh nawar, gak boleh beli duku. Sebenarnya duku itu ambil 8 yang paling gede dicobain. Mau beli berapa cek? Sangos. Baliknya 1/2 kilo. Zolim. Termasuk zolim, jangan suka ngomentarin orang. Ini balanja kerudung. Seberaan kaca kerudung teh 80.000. Mahal. Abdi mah mesel 50.000. Mau ngapain ngomong itu? Bikin sedih. Siapa yang ketipu? Jadi cool. Jadi hanya ngajol-joel. Ibu cici.
ada kakek-kakek umur 70 tahun, awet muda, sehat, fit. Aki, apa rahasianya? Awet muda, seger wae. Rahasia nama saya mah tidak suka berdebat, tidak suka berbantah-bantahan. Oh gitu Ki? Ya. Jadi menurut kakek, kalau kita tidak suka berdebat, tidak berbantah-bantahan, jadi sehat, jadi awet muda. Ya, jadi saya mau begitu. Kata pemuda, menurut saya Maki nggak mungkin, cuma nggak berbantah-bantah jadi sehat, nggak mungkin. Tahu jawaban kakek naon? Saya setuju dengan pendapat Ade. Udah dibilangin nggak mau berdebat. Kita mah sabar lah didebatkan. Betul tidak? Lu cinta naon itu? Coba anak. Terus berbangun sih. Sepak bola berdebat, mau makan berdebat, masih berdebat. Hayo we. Lelaki, jangan suka banyak berdebat dengan istri. Pertama mah pasti kalah ya. Ini serius. So, sekarang suami istri berdebat. Kalau istri menang ngomongnya, apa yang terjadi? Kalau suami menang, apa yang terjadi? Kalau suami menang, si istri pengen pulang. Sekarang istri menang ngomong, suami nggak pulang-pulang. Gampangnya, contoh begini, Pak, beliin kerudung dong. Seragam ya pengawasan. Berdebatnya. Kerudung udah banyak kan nilai seragam. Yang penting mau akhlak yang berubah, bukan seragam. Pasti gue. Oh ibu, yang kerudung, ya sekalian dengan sepatunya. Mangga. Silakan ibu sok pilih di mana. Nanti kalau udah ada berapa biaya kasih tahu. Udah gitu bapak sholat 2 rakaat. Ya Allah, di mana mayatnya? Uang pas-pas. Kalau ada rezekinya atau mana? Kalau enggak aku sih atau bapak kaya. Tinggal laporan ke Allah. Daripada bertengkar, ini asli Pak. Ini ilmu tinggi ya. Kita mah jarang ngadu ke Allah. Kalau bertengkar wae, lapor ke Allah. Ya Allah. Sehari pengajian, enggak jangan gini-gini amat doanya. Teh minggu kemarin ping orangnya mesti turun kumaha bu dah apa kesekam ayam tak kena bisa dari Allah yang berulang balik hati beneran lelaki dengerin ceramah ini ya. Sok ribut ngadu ke Allah, insya Allah dibereskan. Kalau kau memang rezekinya nanti jadi ada dan kita tenang. Kalau nggak ada rezekinya nggak pengen. Ini udah terbukti banyak kejadian. Otak nabi, oh ya mangga gitu, sholat ya Allah. Ibu kira mau cemburu teh nggak usah banyak ngomong, jangan video call terus. Tinggal sholat. Ya Allah titip. Suami teh lagi puber kalima. Allah lihat ibu sujud tidak? Allah dengar ibu doa tidak? Allah tahu ibu cemburu tidak? Tahu. Udah beres urusan sama Allah. Daripada rewel, ngomel. Ada kakek-kakek 80 tahun, awet muda, sehat. Ki, apa rahasianya? 2. 1, saya mah tidak mau marah-marah kecuali urusan penting. Yang kedua, ternyata urusan duniawi mah enggak ada yang penting.
Jadi si Aki mah kalem we. Ki, spion copot tuh. Anu maling man. Dan baik, beli lagi. Aki, listrik bayarannya naik. Cabut. Hah? Dicabut Pak Boy. Bayar. Gimana dah harus bayar ya kan? Dia baru dah bayarannya naik. Keluarkan belum bayar. Angkat aja akhirnya. Kalau semua urusan jadi jengkel, kapan bahagianya hidup ini? Benar? Saya juga ada yang pernah ngirim video AA, nih orang ini ngehina AA, kasih video. Menurut AA bagaimana? Menurut saya sih dia nggak ngomong apa-apa. Masa AA dilihat enggak? Enggak. Ini lihat mana? Udah jelas dia ngehina, pakai didengar. Kerjaan. Halo? Hidup mah nggak usah ribut lah hadirin. Kayak mobil kadal, ya. Udah relax we, nanti baheula juga ganti-ganti gubernur, ganti-ganti presiden, tetep we. Betul tidak? Dengerin ini penting nih. Bukan tidak boleh nyoblos, tapi tidak boleh busuk hati. Jangan sampai akhlak kita rusak, jangan sampai jadi dosa gara-gara pilkada, pilpres. Dan Tuhan kita mah Allah, bukan gubernur, bukan bupati. Tinggal pilih we mana yang paling beriman, yang paling soleh, yang paling yakin ke Allah, takut ke Allah, dan bisa mimpin dengan benar. Bismillah, cos. Istiqoroh dulu, cos. Dan itu beres. Tetangga milih mulai kan baik. Curug mana yang gimana kalau nanti yang kepilih bukan pilihan saya? Ya memang takdirnya itu ya jadi. Dan jabatan mah ujian. Tinggal doakan doa yang baik supaya walaupun kita tidak milih, doakan supaya bisa memimpin dengan baik. Jadi HTT anteng tekeun wae. Nantinya ya wajah kutul soalnya mali pakai kegebok. Halo, Tuhan kita teh siapa? Presiden atau Allah? Tinggal berbuat baik. Setuju? Senang ya polisi. Ini ceramah benar gitu. Tapi saya sedih banget sih, sudah lama dakwah ya. Enggak apa-apa berpihak, dan janganlah rusak akhlak. Saya mah sejujurnya enggak tega lihat presiden, gubernur enggak tega. Karena pasti berhenti jadi presiden, betul? Nggak mungkin terus-terusan dan pasti mati. Dan ada satu lagi, pasti dituntut nanti di sisi Allah. 280 juta apa? Apa enggak ngeyepoknya presiden-presidennya? Harus menjadi antara. Saya aja Bu dititipin santri segitu, aduh kata guru TAA ingat. Tiap santri AA bakal dituntut oleh Allah di akhirat. Jadi tiap nambah santri teh, aduh pasti nanti ada dituntut tanggung jawab. Emang dunia mah cuma ujian. 2, habis belum waktunya nih sih. Ini dari pasar jamnya. Wah, tinggal 13 menit lagi. Alhamdulillah. Baru 1 ya. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Ada seorang ulama, Pak, beres sholat subuh, beres wirid, keluar sengaja ke tetangga-tetangga teh, aduh ibu sing bahagia bapak, ya barudak sing saroleh. Ditanya oleh santri, yai santri teh ya jadi sekeliling, memang hidupnya yang membahagiakan orang. Aduh meni sarehat, bunga meni bagus, itu meni seger, kata-katanya teh baik, weh. Dah
amalkan di wilayah ini 5S. 1, senyum. Senyum, ini bibir, jangan ngaplek aja. Ieu teh amal soleh hadirin. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum teh sedekah. Cik aku bu lihat ke suami teh senyum, dah beda. Senyum dengan tidak senyum beda nih. Cik tebak nih. Telepon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naon kang? Nuju senyum. Nah gitu. Jadi ke senyum dia. Senyum tidak? Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Ibu apa kabar? Sehat bu? Senyum tidak? Enggak pakai kelihatan aja kerasa. Cik akulah. Bibir tidak, saya juga pernah lihat nenek-nenek ompong senyum tetap manis tetap. Bogo mantep. Ayo atuh, kenapa bicara nggak pakai senyum? Enak, Rasulullah teh senyum bu, wajahnya cerah dan nular. Ayolah, saya ya. 2, salam. Salam itu beda. Islam dengan yang lain-lain. Maaf, ini tidak berarti salah ya. Selamat pagi. Jadi yang selamat siapa? Kita selamat benar. Good morning. Siapa yang digudin? Kalau Islam, assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Kita doa. Yang tadinya mau dikekel anjing gak jadi, yang tadinya mau kecopetan gak jadi, yang tadinya kompor mau ngebeleduk gak jadi, karena doa. Warahmatullah, semoga Allah menurunkan rahmat. Nu tadinya suami istri bertengkar, turun rahmat akur. Yang tadinya mau maksiat, turun rahmat, berhenti. Taat. Wa barokatuh, semoga mendapat kebaikan yang banyak. Tukang dagang barokah rezekinya, guru barokah ilmunya, berkah dari doa kita. Afsus salam bainakum, tebarkan salam, jangan pelit. Eta teh sedekah ngedoain orang. Lewat ke preman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo sholat yuk. Seperti itu. Suami mau ngambek, ibu teh kumaha? Jadi bawa dikane gitu-gitu teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun teks. Sebab menjawab salam wajib. Diajarin juga ke murid-murid kalau ada guru yang galak. Gimana kalian sudah bikin PR belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap PR. Senyum, salam, sapa. Ini duduk deketan gini suka nyapa enggak? Penyakit kita Jumatan ngahuleng saja enggak kenalan. Cik aku duduk punten ka, salaman, lapar. Enak. Ieu mengahenen we. Naik mobil kereta punten. Disapa, kalau kita udah nyapa, dia bawa makanan pasti ditawarin. Tapi nyapanya yang enak, jangan ya kan 11 kilo aja juga. Orang lain masih pakai masih man dari hati. Itu nah itu kan asa yang bisa sepungna dari hati. Jangan ngomong yang melukai. Senyum, salam, sapa, sopan. Maaf ya. Bandingkan dengan jempol. Enak mana? Enak mana? Tahu dari mana? Emang pernah ngomong jempol saya. Bandingkan dengan tangan terbuka. Enak mana? Kenapa ini ada rasanya? Kenapa enggak? Apa enggak? Kenapa ada rasanya? Dengar, karena yang mengeluarkan jari ini hati. Kenapa telunjuk keluar?
telunjuk ini banyak beragam. Tapi kalau ke wajah berarti ini sedang merendahkan yang di depan. Dawan telunjuk ini mah nggak keluar ke orang yang kita hormati. Coba Pak, nanti ada Panglima lewat. Panglima? Udah ketahuan nasib Bapak ya kan? Ya pas nanti pas ada gubernur tadi cekap kata. Atau ini yang mau nikah, calon mertua. Saya mau melamar putri bangsa nih, udah jelas ya. Pasti ditolak mentah-mentah. Jangan sering ngeluarin jari ini rada-rada merendahkan orang lain. Kecuali ke atas tauhid. Kalau mau begini karena Jawa, Sunda, yang Rasulullah mau begini, enak ini betul ya. Ibu nanti kalau udahan silakan di sana ada anggur, apel, masing-masing ya, bagian es krim. Dan untuk bapak-bapak tolong segera ya dilunasi. Sopan, sing sopan, enak, kita bahagia. Santun teh apa? Senang mengalah, mendahulukan orang lain. Jadi kalau lagi jalan nih kita muda, ada yang lebih tua, silakan. Kita buka pintunya, mana? Mau masuk ke lift, tunggu orang keluar, baru kita masuk. Ada orang yang lebih sepuh, bantu bawa. Itu orang Islam. Mau naik angkot, kita udah di dalam, kita ada tinggal kursi cuma satu. Ini ada yang mau masuk, orang lebih tua, turun. Maka ibu, coba saya ngetes ya. Ini di kereta api, kita sedang duduk. Di samping ada bapak-bapak sudah sepuh berdiri, lebih tua dari kita. Di pintu ada ibu-ibu hamil berdiri. Gimana? Gimana? Ada yang duduk gimana? Gimana coba akhlak? Hah? Kasih tempat duduk. Kenapa jadi takut? Oh duduk terus atau berdiri? Berdiri. Yang dipersilahkan yang mana? Kakek-kakek atau wanita hamil? Kenapa? Kakek-kakek dong. Karena wanita hamil kan mau turun, makanya di pintu. Aduh, astagfirullah. Maaf, betapa bodoh ya. Astagfirullah. Jadi yang disuruh masa mau turun disuruh duduk lagi, kasihan. Terakhir. Oh iya. Yang keberapa? Terakhir. Saya bermanfaat bagi. Ini puncaknya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang membawa manfaat. Kenapa kita sekolah? Supaya dapat ilmu. Buat apa kita punya ilmu? Supaya hidup kita lebih manfaat. Jelas? Kenapa kita berlatih? Supaya fisik kita kuat. Minimal tidak nyusahin orang. Syukur dengan kekuatan kita bisa nolong. Kenapa kita kerja keras menjemput rezeki? Padahal keperluan kan terbatas. Supaya banyak bisa menolong. Dalam Islam, suksesnya seseorang itu bergantung di antaranya manfaat yang bisa dia berikan. Jadi inilah pelajaran akhlak dalam Islam. Kenapa ada koruptor? Kebalikannya, dia ngambil hak orang untuk dirinya, nggak akan pernah bahagia. Demi Allah tidak akan pernah bahagia. Tidak bisa, karena tidak ada bahagia dalam dosa. Bahagia itu hanya dalam iman dan amal soleh. Makanya adalah jangan suka pelit pengen bahagia. Ngetes ya. Ini kotak infak lewat, punya uang 2 lembar, 120.000.
Yang mana yang dimaksud? Keluaran. Jujur, jangan langsung soal yang asli dulu ya. Yang mana? Ternyata 3 lembar 125. Jadinya yang mana? Ya Allah, ya tenang, kaselit ke dia. Ternyata 127. Jadinya balik lagi ke 2000. Nah, udah kelihatan ya. Kenapa hidup kita menderita? Karena pelit, korek, kedekut, buntut kasih cacat. Enggak ada cerita orang banyak tabungan bahagia itu, tidak ada. Allah tidak menyimpan bahagia pada ngumpul-ngumpul, tapi bahagia itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wa dharra. Ali Imran 134. Orang takwa itu senang berinfak dalam lapang dan sakit. Ayo aku hadirin, sehingga bagi-bagi. Baru tadi dapat YouTube penelitian ateis nih, profesor. Dia 25 tahun bukan orang beriman, meneliti kenapa orang-orang yang senang sedekah, kajian ilmiahnya lebih banyak rezekinya. Dia teliti Pak, dan lebih bahagia. Dan ada lagi yang lebih menarik, katanya kalau lelaki senang sedekah, dia lebih ganteng. Iya, ini ilmiah. Dan suami yang banyak sedekah dalam pandangan istrinya lebih keren daripada suami pelit. Is pelit beda nama. Ini serius, Bu. Ibu, ibu ingin kelihatan gelis. So banyak sedekah, Bu. Dan pelit mah ngariut wajahnya gitu. Ini serius Bapak. Kalau dalam bahasa agama, mana qasad shadaqatun mimma, tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Abdi mah hartosna teu seueur, kalau tidak banyak uang pakai tenaga. Sasapu, goseng WC, kenapa jadi ribet? Lelaki, jawab ya. Mau nggak istrinya bangga sama suami? Mau. Hormat sama suami? Mau. Nurut? Mau. Tara rewel? Mau. Tidak? Karena mungkin? Mau. Gimana caranya? Nah, ini urusan lelaki, Bu. Dalilnya Al-Baqarah 175 kalau tidak salah. Wa ahsinu 275 Ustaz, lupa 175 ya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah yang terbaik, karena sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat yang terbaik. Coba ini kita nanti amalin ya. Bapak coba amalkan, bangun tidur. Sesudah doa, Allahumma Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Doakan istri, ya Allah, sayangi, muliakan istri saya ini, bahagiakan di dunia wa akhirat. Doa yang terbaik rahasia itu sudah sedekah. Allah dengar. Kita ke kamar mandi, jangan keluar dari kamar mandi sebelum goseng dulu WC. Rapi, siapkan handuk, bisi istri mau bekas wudhu atau mau mandi, handuk yang rapi. Keluar dari kamar mandi bawa cucian. Yang biasa istri kita diam. Sebelum membangunkan istri, bawa air hangat 1 gelas. Aduh Bu, punten sudah waktunya tahajud Bu. Pas bangun Pak, kasih air. Berlalu, aduh. Jangan biarkan istri nyimpen gelas.
Istri ke kamar mandi, bereskan eta tempat tidur. Silaki supaya kesimpan, selimut yang jepret pak ya, terus bakar tepung supaya tidur lagi, sinar rapi, beres. Siapkan sajadah istri mau tahajud, ternyata minyak wangi supaya kita tahajud di tempat lain. Kalau barang bisa harus los. Jangan nunggu terima kasih. Kalau mau makan, jangan minta apa-apa. Apapun yang ada, itulah rezeki terbaik kita. Jangan pernah mencela masakan istri. Asin deh, enak semua. Kumaha apa itu? Alhamdulillah. Kalau asin, tinggal kue beres. Beres makan, rapikan meja, kita yang cuci piring. Si bersih rapi itu. Jangan banyak nyuruh ke istri. Seminimal mungkin kalaupun nyuruh pakai kata-kata terbaik. Jangan banyak minta ke istri, kalaupun minta dengan bahasa paling sopan. Kalau istri bicara, jawab dengan jawaban terbaik. Coba. Tuh. Keren tidak kalau suami ibu gitu? Kalau ibu, kira-kira suami seperti itu bangga tidak ibu kamu? Ibu hormat tidak sama suami begitu? Jawab. Mau nurut tidak? Mau rewel tidak? Mau mungkin tidak? Tuh beres. Masalah kita sibuk menuntut, bukan sibuk memberikan. Lakukanlah dengan ikhlas ya Pak ya, karena pasti beda-beda responnya. Saya kan ngasih tahu ke santri begini Pak, nah ini mencurigakan, ayah mencuriga, pasti menyembunyikan sesuatu. Ayah ini, oh ya mah ada maunya, ayah beli, marilah paling 3 hari, macam-macam kan. Ayah, oh cager salah kita itu sadar. Ya, lakukan tiap hari Pak, lakukan tiap hari kebaikan, sing ikhlas. Bapak nanti lihat istri jadi lebih hormat ke suami, segan. Kalaupun nanti apa-apa lebih cepat keren. Kenapa? Karena Allah ngasih kehormatan bagi orang yang angkuh, bermanfaat baginya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, tersepuh masa karawas. Doakan ya, saya dengan 63 nih umurnya. Rasulullah meninggal 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq 63, Umar bin Khattab juga 63 tahun. Kalau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 80, Ali bin Abi Thalib 61, pimpinan pejuang Palestina Syekh Ismail Haniyeh lahirnya 29 Januari 62, persis sama dengan saya. Jadi seetik deh yang 63. Ya, kapan aja pulang harusnya kita senang, ya kan? Pulang ke Allah Pencipta kita. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita baca Quran ya sambil bersedekah, mau? Yang sudah tersampaikan dari sini juga sampai kemarin sudah terkumpul hampir 50 miliar ke Palestina Pak. Sebagian dikirim lewat parasut dari Jordania, sebagian lewat terus aja kita sedekah ya, dan tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Al-Fatihah. Mari keluarkan sedekahnya sambil ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la
Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tugas istirahat sebentar ya, kita doa ya. Petugas duduk dulu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Duhai Allah yang Maha menatap, wahai yang Maha menyaksikan segala-galanya, wahai yang mengatur pertemuan ini terjadi, sampaikan sholawat salam kami kepada Rasulullah ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang benar-benar dibanggakan oleh Rasul. Ya Allah, bukakan hati kami agar bisa mengenal Rasulullah ya Allah. Bukakan hati kami agar bisa mencintai Rasulullah. Bukakan hati kami agar mudah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Ya Allah, golongkan kami mendapat syafaat dari Rasul. Jadikan kami menjadi bukti indahnya Islam ya Allah. Jadikan kami menjadi pembela kemuliaan agama-Mu, menjadi penyampai risalah Rasul-Mu. Ya Allah, catatkan jamaah ini jamaah yang penuh barokah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Karim. Ampuni dosa kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada keluarga ya Karim. Ampuni dosa kami kepada guru-guru kami. Ampuni dosa kami kepada kaum mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat. Ya Allah, jadikan sisa umur kami merasakan nikmatnya ibadah, doa yang Kau ijabah. Cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan rumah tangga sakinah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh solehah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang berakhlakul karimah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini istiqomah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang soleh ya Allah, para pemimpin yang adil, yang amanah, yang dapat membimbing kami di jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillah. Terima kasih. Selamat menikmati hidup berakhlakul karimah. Pintunya adalah ilmu, ya, kuncinya ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillahirobbilalamin, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah tausiah dan mauidul hasanah yang telah kita dengar dari Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Nasir atau Hakim. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah baik di lingkungan kita maupun di rumah tangga kita ataupun dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Nasir beserta jajarannya. Semoga kita diberikan panjang umur dan dapat bertemu kembali di lain waktu. Amin. Amin. Langsung ke guru ganti ya, bukannya. Langsung cepet. Ya, bapak-bapak yang ingin bersalaman dengan Pak Kiai silakan dengan tertib, Pak. Dan mohon maaf kepada ibu bapak yang sudah berdiri atau keluar, mohon untuk ditahan dulu karena ada beberapa bingkisan yang masih perlu dibagikan kepada para jamaah. Bapak dan Ibu mohon jangan keluar dulu, Pak, Bu. Jangan jauh-jauh dulu dari area masjid karena acara belum kami tutup dan kami masih mempunyai beberapa door prize yang belum dibagikan. Jadi mohon untuk bapak ibu yang sudah keluar juga, mohon untuk masuk kembali Bu, karena ada beberapa bingkisan yang akan kita bagikan untuk para jamaah.